Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang identitas nasional pada negara Indonesia. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity dan yang artinya secara harfiah adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang ataupun sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional berasal dari bahasa Inggris national yang dapat diartikan sebagai warga negara atau kebangsaan. Kemudian identitas nasional atau national identity dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional, di mana setiap bangsa memiliki jati diri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut adalah bentuk identitas nasional Indonesia seperti yang disampaikan oleh Winarno pada tahun 2013. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan alat komunikasi utama yang digunakan oleh seluruh Indonesia, yang mana bahasa ini salah satu wujud identitas nasional yang berfungsi untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam hal berbahasa daerah. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Bendera merah putih memiliki dua warna yang penuh makna. Warna merah melambangkan keberanian dan perjuangan, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan kemuliaan hati. Warna ini telah digunakan sebagai simbol oleh gajah-gajah kuno di Indonesia sebelum menjadi bendera nasional saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II tahun 1928 saat dikumandangkan bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Lagu ini kemudian secara resmi diakui sebagai lagu kebangsaan ketika Indonesia merdeka pada 1945. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan perisai di dadanya yang melambangkan Pancasila. 5 sila sebagai dasar negara. Garuda melambangkan kesatuan dengan jumlah bulu, sayap, ekor, dan leher yang mencerminkan tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana pada bawah cakar Garuda terdapat pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang disatukan dalam satu bangsa. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini mengandung makna bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, semua perbedaan itu tidak memecah belah, melainkan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah filosofi yang memperkuat semangat toleransi dan harmoni di Indonesia. Kemudian yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Pancasila adalah 5 prinsip dasar menjadi ideologi negara dan panduan moral bagi bangsa Indonesia, yang mana kelima sila tersebut adalah pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang beradab, 3, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Pancasila adalah landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sumber segala hukum dan norma berbentuk masyarakat Indonesia. 7. Konstitusi atau dasar hukum negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi Indonesia yang disahkan pertama kali pada 18 Agustus 1945, yang mana konstitusi ini berisi aturan-aturan dasar mengenai pemerintahan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta tatanan politik dan hukum. 8. Bentuk negara adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan utama dalam menjalankan negara. Wilayah Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi namun tetap bersatu dalam bingkai NKRI. 9. Konsepsi negara adalah wawasan Nusantara, yaitu cara pandangan bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu.
Konsep ini menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara adalah suatu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai budaya nasional. Kebudayaan Indonesia sangat kaya dan beragam, terdiri dari beberapa aspek budaya daerah yang tumbuh di masing-masing suku bangsa. Kebudayaan daerah ini meliputi bahasa, adat istiadat, seni, musik, tari, dan tradisi lokal yang telah menjadi bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional adalah wujud kebinekaan dalam kesatuan, di mana keragaman budaya dihargai dan dijaga sebagai aset bangsa yang memperkaya identitas nasional Indonesia. Secara keseluruhan, bentuk identitas nasional sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pilar-pilar yang menjadi dasar dalam membangun persatuan, kebersamaan, serta memperkuat karakter bangsa di tengah keanekaragaman yang ada. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.